Anak kota sekalipun hartanya berlimpah masih ada yang nangis. Artinya bahagia itu dari dalam diri kita. Hai. Kita ngobrol-ngobrol ya sambil ngopi. Di sini gua mau sedikit ngobrol sama Bang Dalin. Dia atasan gua di kerjaan, di tempat kerja, dan buat gua ya banyak lah ilmu yang gua dapat dari Bang Dalin. Dan mungkin teman-teman di tempat gua kerja juga seberpendapat ya sama gua kalau Bang Dalin ini tipikal atasan yang ngerangkul gitu ke bawahannya. Pede deh ngerangkul ke bawahannya, mungkin karena emang walaupun bisa dibilang udah tua gitu, bahkan anaknya pun udah seumuran sama anak yang baru masuk ya Bang ya, baru masuk tapi tetap semangat gitu kalau main bareng, kalau futsal bareng pun 2 jam juga kita kuat gitu, dia nggak ganti-ganti. Dan stamina-nya bisa dibilang Oke, mungkin gue mau nanya Bang, apa sih rasanya bisa punya stamina kayak gitu itu? Maksudnya kan kebanyakan orang semakin tua gitu stamina-nya berkurang ya, jadi mudah capek. Bisa bilang bahkan banyak orang yang masih muda gitu, masih umur 20 sekian baru jadi hobinya itu rebahan aja. Sebenarnya Abang udah berumur 40 ya, udah umur 40 tapi masih fresh gitu. Rahasianya apa Bang? Sebenarnya yang spesial sih mungkin nggak ada yang spesial, karena moto gue tuh simple ya, artinya kita cukup kerja keras, kemudian olahraga, kemudian yang terpenting healing. Healing. Nah, ini kata kuncinya, karena tiap bulan, tiap minggu, tiap tahun pasti gue sendiri akan merencanakan untuk pergi jalan-jalan. Di samping itu olahraga dan pekerjaan itu dua hal yang mungkin bisa jalan bareng ya. Yang pertama pekerjaan ini sangat mungkin nomor 1 ya bagi saya, karena pekerjaan adalah sumber penghasilan saya ya. Dari saya bujangan sampai punya anak, kemudian sampai anak-anak saya dewasa, semua itu di-cover dari pekerjaan, artinya dari taci ya. Kemudian untuk kebugaran, nah di sini saya senantiasa bergaul dengan anak-anak muda. Nah, untuk tetap menjaga konsistensi dalam hal kebugaran, saya tidak pernah menurunkan kadar latihan saya, baik futsal ataupun badminton dan juga main bola masih saya kerjakan. Jadi nggak ada kata capek, nggak ada kata lelah, nggak ada kata santai ya, karena santai ataupun kita mencoba untuk berhenti berpikir itu justru akan mematikan jiwa kita. Nah, di situ kita akan cepat lesu, cepat lemah, cepat tua. Nah, ketika kita memacu diri kita untuk tetap menjaga level kita di level tertinggi fisik kita, nah kita akan tetap fight ya, walaupun tua mungkin yang nggak terlalu drop, karena di usia saya yang udah 44 tahun saya boleh diadu dong sama kakak Sigit ya, boleh diadu. Jadi naik gunung kita masih bisa bareng, jalan-jalan kita bisa bareng. Kemudian satu lagi untuk masalah ekonomi, biar kita nggak mumet, nah usahain jangan sampai tiap bulan gaji kita itu habis. Itu kuncinya. Jadi senantiasa selalu sisihkan sebagian penghasilan kita itu
untuk menabung jangka pendek kemudian jangka panjang. Nah, ketika jangka panjang kita udah bisa kita realisasikan, kita jadikan investasi ke jangka panjang. properti ataupun tanah. Nah, di situ kita akan merasakan dampaknya ya. Kita mengambil perbandingan yang sama-sama kerja 20 tahun, tapi untuk hasilnya pasti akan berbeda karena pengalaman pribadi saya ya. Waktu pertama kali saya beli rumah itu cuma 11,5 juta. Itu di tahun 2004. Nah, ketika kita konversi ke harga sekarang 2022, itu bisa 260 juta. Bayangkan udah berapa kali lipat. Nah, kedua, tanah. Tanah juga sama ya. Jadi ketika beli tanah di tahun 2016, 42 juta. 400 meter itu cuma 42 juta. Bayangkan kalau dijual sekarang di tahun 2002, 220 juta. itu 220 juta. Bukankah itu dahsyat, teman-teman? Oke, jadi untuk dual tadi ya, pertama stamina itu balik lagi ke habit ya Bang ya. Jadi kebiasaan. Jadi mungkin dari Bang lain itu habit, kebiasaan untuk tetap ngejaga pola kesehatan. Dan yang kedua tadi itu istilah apa ya? Bisa disebutnya money management, tergantung bagaimana kita mengelola uang kita gitu ya. Karena emang sih banyak ilmu yang nerapin mengatur uang, dan yang dibilang Bang Darin itu ya benar emang. Untuk kita saving itu emang ada, gue pernah belajar juga itu Bang. Belajar kalau kita saving itu pun nggak harus ditumpuk. Jadi misal sebulan saving sekian, dan itu ketika saving kita udah mencapai setara dengan 3 kali gaji bulanan kita, kalau bisa dikeluarin gitu, jadiin kayak kalau kata Bang Darin tadi, dibeliin aset ya. Aset bisa properti, bisa aset-aset yang lain gitu. Dan itu ya bagus sih. Emang harus kayak gitu. Nah, untuk caranya bisa saya bantu. Kebetulan juga saya Jualan. reseller emas ya, emas mini dan emas antam. Jadi ketika teman-teman punya keinginan seperti itu, akan saya bantu. Artinya kita sisihkan sebagian harta kita di tiap bulan itu di emas ya, bisa 1 gram kita mulai, bisa 5 gram. Nah, ketika nanti mungkin jadi 1 kilo dijual, nah itu otomatis bisa jadi sebidang tanah. Iya. Benar-benar. Kemudian yang gue mau nanya Bang, abangnya aslinya dari mana? Kalau saya asli Palembang. Palembang. Terus berapa bersaudara? Saya saudara ada 8. 8. Abang anak tuh? Anak keempat. Anak keempat, tengah ya? Waktu kecil berarti di Palembang ya? Kecil sampai SMA di Palembang. Kemarin menurut abang nih, waktu abang kecil di waktu kecil di Palembang tuh, apa sih yang abang lihat perbedaannya nih dari waktu abang di Palembang yang bisa dibilang dulu masih kampung ya, dengan sekarang yang abang ngebesarin anak-anak abang di kota, di Bekasi gitu, ngeliat perbedaannya gimana? Ya, untuk perbedaan jauh-jauh sekali ya. Jadi waktu saya kecil itu memang mainnya masih mainan tradisional. Artinya kita masih main gangsing kayu, kemudian main kelereng, kemudian main benteng, terus petak umpet. Nah, untuk pendidikan orang tua sendiri, waktu saya kecil itu pendidikan orang tua itu sangat-sangat keras. Ya mungkin karena kerasnya hidup juga ya, sehingga membuat orang tua itu selalu mewejangkan kepada kita bahwasanya kalau kita nggak bekerja itu kita nggak makan, ya. Karena kalau kita nggak ke ladang kita nggak makan. Jadi dari kecil selalu ditanamkan oleh orang tua itu kerja keras, etos kerja yang tinggi. Dan dulu juga saya nggak pernah dimanja. Namanya uang jajan nggak pernah dikasih. Jadi waktu SMA juga saya nyari uang sendiri untuk bayaran ya.
bayaran sekolah. Saya kerja sendiri sampai saya lulus. Kemudian saya merantau ke Bekasi untuk mendidik anak ya, mendidik anak. Nah, tentu hal berbeda ketika saya kecil dengan anak saya yang kecil sekarang. Jadi pendidikan sekarang itu saya lebih mengutamakan untuk saya menjadi orang tua, kemudian menjadi sahabat ya, kemudian menjadi kakak ya yang mengayomi anak-anak. Jadi kalau dulu keras, sekarang ya agak ya kita jadikan partner aja, karena kalau sekarang kita terapkan untuk mendidik anak dengan keras, kita khawatir ya. Kalau dulu anak-anak di kampung itu kalau dikerasin orang tua nggak bisa kabur dari rumah, karena rumah jauh. Jadi nggak bisa, kalau ke hutan ya hilang, dimakan macan ya. Jadi kalau di sini anak kecil kita omelin, dia kabur. Nah, kaburnya itu kalau dia ketemu orang yang baik, artinya dibimbing dengan baik. Tapi ketika dia ketemu dengan orang jahat, bisa jadi gelandangan. Jadi bahaya kalau sekarang kita terapkan untuk mendidik anak dengan cara-cara yang keras ya. Mungkin itu Om Sigit. Jadi kayak ada, gue udah baca sih, lupa hadis kok nggak salah ada. Dia bilang ya, cara terbaik membesarkan anak ya dengan cara ngelihat bagaimana kita dibesarkan dulu. Tapi itu nggak bisa diterapin 100% gitu. Kita harus nyesuaiin, istilahnya nyesuaiin generasi, nyesuaiin sekarang gitu, kondisi sekarang. Terus gini Bang, mungkin sekarang di zaman teknologi yang canggih ini, banyak orang-orang kota nih yang berpikiran kalau bahagia itu di zaman yang canggih kayak gini, banyak nih orang-orang yang beranggapan hidup di kota itu bahagia, karena di desa atau di kampung itu masih banyak ketertinggalan lah. Tapi di lain sisi gue pernah waktu di jalan pulang ke kampung ngelihat anak-anak kecil main di laut, mereka ketawa bahagia gitu. Tapi coba anak kota ini, orang tuanya ngelihat anaknya di laut gitu, SD, pasti udah panik ya. Jadi mindset gue jadi kayak mikir nih, sebenarnya bahagia itu gimana sih? Apakah kita maju, kita bahagia, ataukah bahagia itu nggak berarti selalu dengan kemajuan teknologi? Ya kalau menurut saya bahagia itu nggak bisa diukur dengan kemapanan, dengan kekayaan, dengan kita menakar juga ya, mengejas bahwa orang miskin itu nggak bisa bahagia, nggak bisa begitu. Karena anak pemulung sekalipun kalau kita lihat dia bisa tertawa lepas. Iya. Ya. Benar. Anak kota sekalipun hartanya berlimpah masih ada yang nangis. Artinya bahagia itu dari dalam diri kita. Jadi dimanapun kita berada, kalau pikiran kita tenang, tidak ada beban, ya kita pasti akan bahagia. Jadi bukan seberapa besar kita kaya, seberapa sukses kita akan bahagia, bukan. Jadi kebahagiaan itu dari hati, dan itu dikarenakan kita ikhlas ya. Ikhlas artinya kita benar-benar menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sedikit. Iya benar. Ya, jadi keinget pesan bokap. Pesan bokap itu cuma 2, dimanapun berada, pastikan 2 hal yang kita terima. Pertama ya kita selalu bersyukur. Yang kedua ya kita selalu bersyukur. Udah, kunci bahagia itu doang. Bersyukur dan bersyukur. Udah. Nah, satu lagi tips ya, agar perjalanan hidup kita itu ibaratnya enak, bisa jauh dari segala macam cobaan, baik bahaya ataupun segala macam tipu muslihat dunia ya. Kalau menurut saya yang pertama orang tua ya. Jadi orang tua memang hal yang sakral yang benar-benar harus kita muliakan. Ya, yang pertama orang tua, kemudian yang kedua itu adalah
saudara-saudara kita, artinya orang terdekat kita. Jadi usahakan setiap kali kita mendapatkan penghasilan jangan lupakan orang tua. Jadi kalau dari saya pribadi, saya bagi tipnya ya. Setiap gajian saya sisihkan 10% penghasilan saya untuk orang tua. Nah, baik orang tua saya sendiri atau mertua saya. Jadi jangan dibedakan antara mertua dengan orang tua, itu disamakan. Jadi kalau saya mampu, saya ikhlas mengeluarkan penghasilan saya 10%. Lebih bagus lagi teman-teman bisa lebih dari situ. Itu kita mencoba mengetuk pintu langit ya. Karena rezeki itu kalau orang tua kita ridho, ya kita bisa lancar rezekinya. Jadi sahabat-sahabat semua, mungkin saya akan berbagi tip ya. Bagi yang mau mengikuti ya monggo silakan. Tapi yang kira-kira belum mampu karena mungkin masih takut miskin, takut penghasilannya kurang ya, minimal 2,5%. Nah itu kuncinya. Oke, udah 15 menit. Untuk kali ini itu dulu deh. Jadi untuk closing gue cuma bilang kalau bahagia itu nggak bisa diukur dari seberapa kaya lo atau orang miskin nggak bisa bahagia atau ya keadaan-keadaan eksternal kayak gitu. Tapi bahagia itu dari diri lo sendiri. Bahagia itu tanggung jawab lo, dan bahagia itu ya lo sendiri yang bikin. Kalau lo bersyukur ya lo bisa bahagia. Kalau lo pamrih, lo iri, lo dengki, ya nggak bakal pernah ngerasa puas, nggak akan pernah bahagia. Itu aja. Bahagia itu diciptakan dari diri sendiri. Dari gua itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.